Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dodi Sofal Permana dari kelas SE 801 dan sekarang saya akan melihat satu soal subsel O3 yang materi itu adalah sebuah turunan. Jadi langsung saja ke nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Sini ada suatu gambar. Oh, ini 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4. Sini ada ini 2, 1, 0, 1, 2, 3. Dan ini set, set, ketemu lagi gambar. Set, set, ketemu, set, set, kembali set, semua. Lalu pada kita selanjutnya apakah fungsi itu kontinu atau diferensial. Nah, oke, sekarang kita nomor yang A dulu. Yang itu soalnya adalah ketika X sama dengan min 1. Apakah min 1 itu diferensial atau kontinu? Nah, cara saya di sini adalah karena sudah diberikan grafik, maka kita tidak perlu mencari suatu fungsi garis tersebut. Maka kita tinggal membaca grafiknya saja. Jadi di sini min 1 ya. Apakah kontinu? Nah, jadi kontinu itu dari bahasanya aja, kontinu itu jika suatu grafik fungsinya itu lurus, tidak berpotongan aja intinya, dan harus smooth gitu. Jadi kalau tidak smooth itu ya berarti ada patahan, berarti itu tidak kontinu. Nah, kita lihat nih di x-1. Apakah ini adalah patah kan? Nggak lurus aja gitu. Kalau lurus aja misal kayak gini, nah itu baru berarti itu tidak kontinu. Tapi kan ini patah, berarti apa kontinu? Tidak. Dan apakah diferensial? Nah, jadi agar suatu fungsi itu disebut diferensial di satu titik itu, maka grafiknya itu harus kontinu. Jadi pertama kontinu. Jadi semua fungsi yang tidak kontinu sama dengan tidak diferensial gitu. Tetapi tidak semua kontinu itu mempunyai diferensial gitu. Jadi ciri-cirinya adalah pertama harus kontinu. Kedua itu halus, jadi tidak boleh ada sudut tajam gitu, tiba-tiba tajam gitu, nggak boleh. Lalu tidak mempunyai kemiringan infinite itulah. Lalu keempat itu gradien di kedua sisi titik harus sama, jadi kiri sama kanan itu harus sama gradiennya. Nah, karena di sifat pertama itu harus kontinu, sedangkan yang x-1 tidak kontinu, maka otomatis ini tuh tidak kontinu. Lalu 1b itu di titik x-nya di 0. Apakah kontinu? Nah, kita lihat nih. Di x0 itu sebenarnya kontinu. Kenapa? Walaupun yang asalnya tiba-tiba ngejelak gini, tapi mereka ini lanjutin nih. Di sini tuh lanjutin, nggak patah gitu, nggak tiba-tiba y-nya tetap di 0 gitu, y-nya 0 nih. Kiri sama kanan y-nya tetap di 0. Kalau yang sebelumnya kan tuh y-nya min 2 tiba-tiba di 1, tapi ini y-nya tetap di 0. Maka kontinu iya. Dan apakah diferensial? Ingat tadi ciri-cirinya itu apa? Di diferensial itu harus halus, tidak ada sudut tajam. Sedangkan sini tuh tajam karena turun tiba-tiba deng. Nah, ini tuh tajam kan. Maka apakah diferensial? Ini tidak diferensial. Lalu 1C. 1C itu di titik x minus 1,5 ya. Oh, ini nggak minus. Continue dan diferensial. Kita lihat di C. Di 1,5 itu berarti kurang lebih di sini kan. Nah, di sini. Apa kontinu? Jelas kontinu. Kan ini tidak ada suatu patahan, kan tetap di sini aja gitu. Tetap melanjutin gitu. Jadi apakah ini kontinu? Ini adalah kontinu. Apakah diferensial? Nah, di sini diferensial karena ingat sisi pertama itu kontinu. Apakah terpenuhi? Terpenuhi. Kedua, halus, tidak ada sudut tajam. Apakah terpenuhi gitu. Lalu tidak memiliki kemiringan tak terhingga, itu berarti gradiennya tidak tak terhingga ya. Ini ada ini. Pertama berhenti di sini gitu kan. Berarti ini tuh ada batasnya. Nah, oke, oleh karena itu berarti diferensialnya ini adalah ada. Ini harusnya jawabannya iya, sorry, biar konsisten ya. Lalu 1D itu x sama dengan 2. Kontinu sama diferensial. Nah, kita 1D ini kita lihat ternyata ada patahan lagi seperti yang sebelumnya. Walaupun yang di dalam terlihat patah, tapi itu masih melanjutkan gitu. Ini tidak nih, y-nya pun beda. Yang saya di 1 tiba-tiba di 0 gitu. Berarti kontinu sudah jelas tidak. Ini seperti kasus yang di 1A. Apakah diferensial? Kita lihat ini tidak diferensial karena titik tajam dan sudut tajam. Dan terus ini udah jelas gitu, ini bukan kontinu. Jadi kalau tidak kontinu itu, kalau suatu fungsi tidak kontinu, otomatis tidak ada diferensialnya juga. Nah, oke, sekarang kita lanjut nomor 2.
Bentar, saya cari nomor 2. Nomor 2 itu ada soal diberikan kurva fungsi, ada kurva fungsinya itu sama dengan x pangkat 3 kurang 3x tambah 2. Lalu pertama tanya turunannya. Nah, di sini saya pakai cara cepat ya. Jadi tidak terlalu kayak dalam pemikiran engineering gitu ya. Jadi kalau misalnya seperti ini kita udah jelas tahu kalau misalnya ada x3 kayak gini, yang harus kita lakuin itu karena ini x kuadrat nih, yang pangkat 3-nya ini tuh bakal dikebawahin. Jadi pertama 3-nya kebawahin 3x gini kan. Nah sekarang yang atasnya itu dikurang, pangkatnya itu dikurang 1, jadi min 2, jadi 2, 3 dikurang 1 min 2. Lalu setelah ini kita kalau misalnya ada 3x tanpa pangkat gitu ya, cuman kayak 3x doang, ya berarti x nya hilangin aja, jadi cuma 3. Nah ke sebuah konstanta jadi cuma tanpa apa-apa, cuma suatu angka doang sama dengan 0. Nah 0 itu tidak perlu ditulis, jadi bisa aja tinggal begini. Jadi turunannya adalah 3x pangkat 2 kurang 3. Lalu kita B, kapan benda tersebut bergerak turun. Nah jadi kalau misalnya itu nomor 3 salah. Yang B itu kemiringan garis singgung di titik 1,0. Kemiringan. Nah kalau kemiringan itu berarti tanya itu adalah gradian kan. Jadi M. Nah kalau ditanya kemiringan garis singgung di titik itu berarti kita harus yang ditanya itu gradiannya itu adalah sebuah turunan dari fungsi tersebut. Fungsinya kan tadi udah ditemukan x pangkat 3 kurang 3x tambah 2. Lalu yang kita pakai itu turunannya. Jadi turunannya itu adalah 3x pangkat 2 kurang 3 ya. Nah di sini itu ditanya di titik 1,0. Di titik 1,0. Nah ini x nya adalah 1 kan. Nah karena ini kita tinggal substitusi aja satunya ke x nya. Jadi 3 kali 1 pangkat 2 nya berarti diginiin ya, kurang 3. Nah sini tuh udah jelas gitu ya. Kalau misalnya 1, 2, 3 kurang 3 sama dengan 0. Nah kenapa 0? Udah jelas 1 pangkat 1, 1, 3 kali 1, 1, 3 kali 3 kurang 3 sama 0. Nah kalau gini berarti adalah horizontal. Lalu ditanya lagi persamaan garis singgung, persamaan. Nah tadi itu ditanya itu kemiringannya karena persamaannya. Nah kalau kayak gini berarti kita pakai pakai fungsi persamaan garis. Fungsi ada yang ingat nggak? Itu y sama dengan mx tambah c. Nah sih sama ditanya di titik kosong juga. Nah kalau ditanya di titik kosong berarti sama kayak tadi dengan substitusi aja. Nah kayak berarti y nya berapa? 0. M nya berapa tadi kita udah nemukan. M nya berapa? M itu udah 0 juga. M nya 0. X nya berapa tadi? 1 ditambah C. Nah sini sebenarnya 0 sama dengan 0 tambah C. Kita pindah ruaskan saja kan. Kalau gitu berarti C sama dengan 0 kurang 0 C sama dengan 0. Nah kita udah ditemukan nih persamaan garis itu ini gitu. Salah, berarti di sini ditemukan dia sama 0, sorry. Ya sama 0. Nah ditemukan. Nah, sekarang kita yang itu persamaan garis normal di titik kosong. Nah jadi kalau ini tuh kita harus ingat dulu sebuah definisinya kan. Jadi gini, kemiringan garis normal adalah negatif kebalikan dari kemiringan garis singgung. Nah berarti garis singgung ini kita udah nemu berapa kan. Nah udah kayak gitu, karena M singgung 0 maka normalnya infinite, yang berarti garis normal adalah vertikal. Nah jadi caranya sih sebenarnya aku tulisin aja, garis normal adalah garis yang tegak lurus dengan garis singgung. Nah kita kan udah ditemukan tadi kalau garis singgungnya itu sama M sama 0 kan. M sama 0. Nah kalau M sama 0 berarti ini horizontal ya. Ini horizontal. Nah kebalikan dari horizontal itu apa? Vertikal kan. Kebalikannya itu vertikal. Itu vertikal. Nah kalau vertikal itu berarti Y kan. Nah kalau dalam suatu grafik itu kayak gini kan. Nah lokasi sumbu-nya itu berada di mana? Di titik X sama dengan 0 kan. Nah tapi karena ini sama dengan 0 berarti kita disebutin kalau misalnya M sama dengan 0 itu berarti normal vertikalnya di X
sama dengan 1. Oke, nomor 2 selesai. Dan oke, sekarang kita lanjut nomor 3. Nomor 3 itu soalnya apa? Suatu benda bergerak mengikuti lintasan fx fx 1/3 x pangkat 3 kurang 1/2 x pangkat 2 kurang 2x tambah 1. Seperti ini kan. Yang pertama itu ditanya apa? Kapan benda tersebut bergerak naik? Nah, sebelum ini kita harus menurunin dulu semuanya karena turunan ini sangat dipakai. Nah, jadi pertama itu turunan dari ini tuh apa? 1/3 x pangkat 3 aku pakai cara cepat lagi ya, kayak tadi nomor 1, kayak nomor 2a. Jadi nggak usah dijelasin secara in-depth karena lebih lama lagi. Jadi kurang lebih seperti ini, x kuadrat kurang x kurang 2. Yang 1/3 jadi x kuadrat, yang ini jadi x, dan 2x itu jadi 2 doang, satunya hilang. Nah, kan di sini ditanya kapan benda tersebut bergerak naik. Kalau bergerak itu berarti ke atas kan, berarti lebih besar dari 0. Nah, kalau gini kita cari di faktorial dulu. Oke, dan nemu x tambah 1 x kurang 2. Nah, kalau udah gini udah ditemukan kan x itu sama dengan min 1 atau x itu sama dengan min 2, sorry. Nah, kemudian kita buat garis ini dulu, garis bilangannya. Situ 2, situ min 1. Terus nah, di sini aku udah menguji ya. Kalau bisa dimasukin itu berarti seperti ini kurang lebih. Nah, jadi di sini ditemukan kapan benda tersebut bergerak naik. Jadi benda tersebut itu pada naik pada x lebih kecil dari min 1 atau saat x lebih besar dari 2. Ini kapan besar naik. Nah, lalu yang kedua itu kapan turun. Ini itu kapan naik. Nah, ini kapan turun. Nah, ini sama kayak tadi, turunannya dulu kita cek lagi, x kuadrat kurang x kurang 2. Tapi kan ditanya sekarang bergerak turun, maka lebih kecil dari 0. Nah, kalau kayak gini kurang lebih sama aja kayak tadi. Oke, kita terus ulang aja lagi ya, biar pasti x kurang 2 itu kurang 0. Nah, ini sebenarnya tinggal kebalikannya saja, berarti yang asalnya ini. Nah, balikannya jadi plus, jadi plus, salah, kita ulang. Ini sini kan. Nah, karena yang tanya itu sekarang pada turun kan, berarti yang sini, yang ini kita pakai. Kalau gini berarti pada titik x itu jangan gini, bisa gini ribet. Berarti gini, pada min 1 lebih kecil dari x dan lebih kecil dari 2, berarti kurang lebih di sekitar sini nih. Nah, ini pada grafiknya turun gitu. Oke, sekarang kita yang bagian C. Kapan lintasan dari benda tersebut cekung ke atas. Nah, untuk yang ini, kalau sini ditanya itu cekung, maka kita harus menurunkan turunan tersebut. Tadi turunan pertamanya itu x kuadrat kurang x kurang 2. Nah, ini kita turunin lagi. Nah, berarti jadi 2x kurang 1, jadi nggak usah tulis, kurang x itu karena sebenarnya itu ada 1x kan. Nah, jadi tinggal 1 doang, 2 nya sudah ditulis. Nah, karena ini itu pada ke atas, nah kalau di atas kayak tadi lebih besar dari 0. Nah, kalau kayak gini, ini tinggal cari x nya aja, pindah ruas ya, nggak boleh pindah ruas tapi anggap aja pindah ruas. Jadi x lebih besar 1/2 ya. Jadi kapan lintasan dari benda tersebut cekung ke atas ketika x lebih besar dari setengah. Lalu kita ditanya lagi kapan lintasan dari benda tersebut cekung ke bawah. Kita udah punya turunannya lagi, berarti 2x kurang 1 lebih kecil dari 0. Ini sama aja ya, cuman berubah aja notasinya. Berarti ditemukan ketika 1/2. Nah, lalu kita ditanya lagi, tentukan titik maksimum dan titik minimum oleh benda tersebut. Nah, kalau ini tuh pertama kita pakai turunan yang pertama ya. Turunan pertama itu kita sudah ditemukan kan tadi, bla 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 bla, mana yang ini kan. Nah, tapi kalau misalnya ditanya ini, berarti kan tadi asalnya menggunakan lebih besar dan lebih kecil. Sedangkan, lebih besar dan lebih kecil. Nah, kalau yang untuk tentukan titik maksimum itu kita menggunakan sama dengan, berarti terus ulang ya, x tambah 1 x kurang 2 sama dengan 0. Nah, seperti ini kan.
Berarti titik maksimumnya itu pada X sama dengan min 1 atau pada X sama dengan 2. Nah kalau kayak gini kita harus substitusi coy. Untuk nyari itu pertama kita substitusi yang X min 1 ya. Ketika F min 1 ini kita substitusikan kepada soalnya, bukan kepada turunannya pada soalnya. Nanti 1 per 3 min 1 pangkat 3 dikurang 1 per 2 min 1 gimana? Min setengah. Oke salah, berarti ini salah 1 per 3 min 1 kuadrat dikurang setengah min 1 pangkat 2 dikurang 2 min 1 tambah 1. Nah situ agak complicated ya, jadi saya itu butuh bantuan kalkulator untuk menghitung. Jadi sebenarnya bisa manual, cuma itu memakan waktu yang banyak. Jadi sudah ditemukan ya, anggap aja sudah ditemukan. Kalau itu hasilnya itu jadi 13/6 atau 1 maaf seperti ini kurang lebih ya, tapi biar gampang kita pakai ini aja 13/6 per 6 ya, ini itu. Nah 13/6, lalu setelah itu kita cari yang pakai X sama dengan 2. X sama dengan min 2 ini sama aja ya, disubstitusikan lagi min 2 3 kurang setengah 2 kuadrat kurang 2. Aku tadi ini pakai kalkulator lagi dan sudah ditemukan kalau ini berarti hasilnya itu jadi min 7/3 ya, sama dengan 1 per 1/3 itu sama aja, kita pakai ini saja. Nah kalau begini kita itu cari maksimal sama minimumnya nih. Nah kalau kayak gini kenapa? Jadi ciri-ciri maksimum sama minimum itu kita harus cari yang y-nya itu positif ya. Ini tuh ingat ini min. Nah kita karena kalau nyari titik minimal maksimumnya itu kita nyari di sumbu y-nya paling rendah, bukan di x-nya ya. Karena kalau di x itu kiri sama kanan kan. Nah kita itu cari maksimumnya itu kita cari yang bukan yang paling besar aja intinya. Nah kita paling besar itu kita sudah ditemukan kan bahwa 13/6 itu paling besar. Nah berarti 13/6. Nah saat 13/6 ini kita itu pakai x yang mana? Itu pakai x min 1 kan. Maka titik maksimumnya itu ketika min 1,13/6. Nah berarti minimumnya itu ya udah berarti kebalikannya. Berarti saat x nya 2, min 7/3. Dan seperti ini 7/3. Nah berantakan coba, ini 1 berarti nomor 3 naik turun ABC garis simbol itu sama nomor 2 ya. Ini nomor 1, ini nomor 2, ini tuh nomor 3. Nah berarti ini sudah ditemukan kan max sama minimum nanti ini. Nah sekarang kita tanya yang F, aduh nggak cukup, tentukan pada titik mana benda tersebut belok. Oke. Jadi kita tulis ulang lagi belok itu berarti. Nah kita ini pakai yang setengah. Kenapa kita pakai yang setengah? Jadi X nya itu kita itu pakai yang kapal lintasan dari benda tersebut cekung. Jadi kita pakai yang cekung ke atas dan cekung ke bawah. Nah situ ditemukan kan kalau misalnya pada titik itu ke atas itu X1/2 dan X1/2. Nah kalau pada belok itu berarti kita pastinya contoh kita begini nih. Nah kalau cekung ke atas itu berarti ketika X ini anggap setengah kan. Nah berarti kalau cekung ke atas itu berarti yang di kiri nih. Ini coba. Nah yang di kiri ini ke atas kan, cekung ke atas, dan ini cekung ke bawah. Nah jadi benda tersebut berbelok itu tanya itu pada titik dimana saat kebalikannya gitu, berarti pada di sini kan, makanya X sama dengan setengah. Oke berarti F setengah sama dengan, kita substitusi lagi ke soal yang tadi, F setengah 1/2 M 3 1/2 setengah kuadrat kurang 2 setengah tambah 1. Nah sini itu tadi saya pakai kalkulator tapi saya itu hitung sendiri lagi karena saya takut salah pada awalnya. Jadi saya udah ada kontraktan guys, jadi ini saya sedang menjalani kontraktan saya sendiri. 3,8 kurang 1/2,4 tambah 1 dengan 1 kurang 3 24 tambah 24. Sini kita ditemukan bahwa min 2/24 sama dengan disederhanakan min 1/12. Ditemukan dia nya min 1/12. Nah berarti kita itu pakai X yang setengah kan, X setengah, berarti beloknya itu ketika titiknya berada di X nya setengah, min 1/12. Oke, ditemukan
Sini saya akan menilai summary-nya ya, karena kodratanya nggak jelas. 1 A yang kedua X sama dengan 1 itu kontinu tidak diferensial tidak beda sama dengan 0 kontinu itu ya diferensial itu sorry tidak saya X sama 1 dulu kontinu ya diferensial tidak itu X sama 2 kontinu tidak yang kontinu ya sorry tidak diferensial tidak X sama 2 nomor itu tulisannya 3 X kurang tidak di atas itu lalu F itu ditanya itu tentukan nilai titiknya itu ketika setengah koma min 1/14. Oke, kurang lebih seperti ini. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.